Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, nih di video kali ini kita akan menyampaikan juga kelebihan daripada pohon yang dicangkok kawan-kawan. Ya, seperti dilihat nih, kita udah banyak menurunkan cangkok di sini, bekas potongan. Dan ini juga sudah berakar kawan-kawan seperti ini. Lihat akarnya udah besar dan cukup banyak. Tapi ini kita biarkan dulu karena buahnya masih sangat banyak nih di ujung kawan-kawan. Tuh, terlihat nih. Ini dahannya terlihat di sini. Nah, ini buahnya. Kemudian buahnya. Jadi kelebihan daripada cangkok itu kawan-kawan, di saat induknya berbuah, dia juga berbuah gitu. Nah, inilah salah satu kelebihannya. Gitu ya. Makanya kalau misalkan cangkok itu kita tidak begitu banyak untuk mendapatkannya di taman ya. Mereka kebanyakan okulasi ataupun sambung pucuk gitu, grafting lah bahasanya. Tapi kalau di kita ini, cangkok ini lebih dominan, lebih diutamakan. Kenapa? Karena cangkok ini lebih cepat berbuahnya kawan-kawan. Oke, ini cangkokan mangga yang terlihat nih buahnya. Ini pendek segini, kecil nih. Dan ini bukan okulasi, tetapi ini hasil dari cangkok. Ini dia. Udah nggak keurus seperti ini pun, tapi masih tetap berbuah. Kenapa? Karena induknya juga berbuah. Ini bukan buah, maksudnya bawaan dari cangkok gitu ya, tapi dia berbuah di sini. Itu dia kelebihan daripada tanaman yang kita cangkok. Sebenarnya yang paling cocok itu untuk ditabulam pot kawan-kawan. Artinya tanaman buah dalam pot itu sebenarnya yang cangkok. Ya, kalau misalkan kita mau nanam di pot kemudian berkali-kali berbuah, itu yang dicangkok kawan-kawan, dibandingkan yang okulasi. Sebab perbedaannya, kalau yang dicangkok ini dia nggak ada akar tunggang, jadi nggak ada akar besar, akar serabut banyaknya gitu. Jadi ini aja udah beberapa kali berbuah terus. Apalagi mangga yang ini ya, jenis cokanan ini, dia kan termasuk genjah nih. Coba perhatikan, ada yang besar sini, kemudian ada juga yang masih pentil seperti ini, kecil nih, dan ada juga bunga yang keluar di sini kawan-kawan. Nih bunganya, ini juga nih. Jadi dalam satu pohon itu kita bisa menghasilkan buah sering gitu dia. Kalau yang di okulasi kan biasanya enggak, dia membesarkan batang dulu. Tapi kalau yang cangkok dia cepat untuk besar, kemudian dia udah memang dasarnya cabang yang sudah pernah berbuah. Maka lebih diutamakan tuh cangkok kawan-kawan. Hampir semua pohon yang dicangkok itu lebih cepat berbuah. Ini dengan batang yang sekecil ini, kemudian dia udah berbuah tuh kawan-kawan. Ini bukan baru ya, sebab lihat nih, untuk rumputnya udah pada tumbuh. Ini juga matangnya kurang sempurna memang yang ini. Jadi kalau yang baru ditanam kan rumputnya nggak tumbuh seperti ini. Bukan cuman ini juga sama nih. Nih, ini cangkok juga. Batangnya kecil, sebesar ini aja. Lihat bawahnya nih, ada bekas cangkokannya. Kemudian ini buahnya ada dua. Kawan-kawan bisa lihat nih, bukan yang ditempel. Nih, tuh. Ini dahannya. Kelihatan. Dan yang sebelah sana juga sama. Ini dia. Dari sini dia kawan-kawan. Dahan yang ini. Jadi dia kalau cangkok itu asli memang lebih cepat berbuahnya dibandingkan yang lain. Oke. Ini kelebihan daripada cangkok. Untuk di polybag, untuk di pot, insya Allah lebih cepat berbuahnya dibandingkan ya stek ataupun okulasi. Ya, kalau stek biasanya kecil, okulasi nunggu batangnya membesar dulu, nunggu daunnya banyak. Tapi cangkok enggak. Bukan hanya mangga kawan-kawan, ini juga seperti asam jawa nih. Lihat bunganya.
Nah, ini asam Jawa. Kalau kita nanam dari biji, tentunya dia bakalan tinggi dulu, besar dulu kan. Tapi ini enggak, pendek aja, setinggi saya berdiri. Nah, kemudian udah berbuah beberapa kali. Kemudian ini juga udah berbunga lagi kawan-kawan. Kemarin nggak disiram, jadi banyak daunnya yang rontok. Tapi alhamdulillah nih setelah hujan berbunga lagi. Oke, wajar aja kawan-kawan kalau seandainya kita mendapatkan, kalau memang pohon cangkok itu jauh lebih mahal dibandingkan yang stek ataupun okulasi kawan-kawan. Karena itu dia salah satu kelebihannya. Dan mencangkok pun belum tentu harus jadi semua, enggak. Ya, ada teknik tersendiri. Jadi kawan-kawan, kalaupun memang mau memilih bibit yang mau cepat berbuah, pilihlah yang cangkok itu kawan-kawan. Untuk kawan-kawan mau beli pohon yang cangkok, ya, kawan-kawan lihat dari batang bawahnya. Kalau misalnya di bawah itu udah mengeluarkan cabang, itu asli dari cangkok tuh, karena dia cabangnya kan udah. Tapi kalau seandainya dia dari biji ataupun kulai, biasanya dulu kemudian membentuk cabang itu di ujung kawan-kawan, ya, tinggi, berbeda dengan yang cangkok. Kalau yang cangkok itu dia lebih terlihat rimbun walaupun dia masih kecil kawan-kawan. Nah, seperti contohnya kan ini kita cangkok, potong. Setelah kita potong, tentu di atasnya ini nggak jauh dia cabang dengan cabang yang banyak. Semakin banyaknya cabang, calon pun atau calon apa namanya untuk mengeluarkan buah pun lebih banyak kawan. Memilih dahannya banyak atau cabangnya banyak. Jangan tergiur juga bagi orang lihat ada potongan di atasnya. Kenapa begitu? Karena kalau memotong di atasnya bisa jadi biji atau populasi, itu bisa membuat cabangnya lebih banyak juga. Berbeda yang cangkok itu. Biasanya cangkok kelihatan bawahnya itu udah gitulah, tua ya. Berbeda dengan okulasi ataupun yang stek, ya, yang sambung, itu batangnya biasanya kelihatan masih muda. Nah, itulah tips untuk mendapatkan hasil tanaman yang dari asal cangkok kawan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat deh dan dijadikan ini kelebihan pada pohon cangkok. Kalau dia di iman lebih mahal dibandingkan yang okulasi ataupun yang stek. Oke, terima kasih. Bermanfaat sekali lagi. Mudah-mudahan suka dengan videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galok Mai.